saya Hasna Dilanika Saputri, NPM 2105111, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kalimat baku dan tidak baku. Jadi, kalimat baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dibakukan tersebut dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan, tata bahasa baku, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus umum. Sedangkan kata tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya atau penulisannya tidak memenuhi kaidah standar kata baku. Kata baku dalam berbagai sudut pandang itu berdasarkan sudut pandang informasi. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan berdasarkan sudut pandang penggunaan bahasa. Ragam bahasa baku dapat dibatasi dengan ragam bahasa yang lazim digunakan oleh penutur yang paling berpengaruh seperti ilmuwan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan hukum atau kaum jurnalis. Ciri-ciri kata baku itu ada 4. Yang pertama, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. 2. Sesuai dengan konteks kalimat yang dipakai. Ketiga, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. 4. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. Syarat-syarat kalimat baku itu ada 4 juga. Yang pertama itu logis, yang kedua itu tidak ada unsur sia-sia, yang ketiga tidak terpengaruh bahasa daerah, yang keempat subjeknya jelas. Ciri-ciri Indonesia yang baku itu menurut buku teknik penulisan keragaman ilmu atau ilmiah itu ciri-ciri bahasa Indonesia baku antara lain. Yang pertama, fonografi itu bersistem ejaan atau bunyi. Aglutinatif itu bersifat dalam pembentukan kata kejadian bersistem penampilan imbuhan. Selanjutnya itu struktur kalimat bahasa Indonesia yang membayangkan pola, urutan kata, makna kata, intonasi, dan situasi. Penyebab ketidakbakuan kalimat itu yang pertama pelepasan imbuhan, yang kedua pelepasan awalan. Pelepasan awalan yang sering dilepaskan mengakibatkan kalimat yang terbentuk menjadi satu tidak baku ialah me, men, ber, dan di. Contohnya itu awalan me itu polisi terus mengusut kasus pembunuhan Sumanto. Itu mengusut itu termasuk ke dalam awalan me. Selanjutnya pelepasan akhir itu ada 2 akhiran yang penggunaannya dilepaskan, yaitu akhiran kan dan i, yang bisa mengakibatkan kalimat menjadi tidak baku. Contohnya akhiran kan itu mereka memperlihatkan kebaikannya, itu termasuk baku. Dan yang tidak baku itu mereka memperlihat kebaikannya, itu termasuk tidak baku. Selanjutnya pemborosan penggunaan kata itu di mana atau pemborosan katanya itu di mana daripada di dalam kepada dari dan makna. Contohnya itu tempat ditemukannya benda itu sudah dicatat, berarti itu termasuk baku. Sedangkan tempat di mana ditemukannya itu telah dicatat, itu termasuk tidak baku. Selanjutnya peta ini merupakan bagian Kabupaten Gresik, itu termasuk baku. Selanjutnya hasil selama 5 tahun menunjukkan bahwa jumlah kendaraan dan kota Gresik melebihi fasilitas jalan, itu termasuk kalimat baku. Sedangkan yang tidak baku itu dari hasil selama 5 tahun menunjukkan bahwa jumlah kendaraan dan kota Gresik melebihi fasilitas jalan, itu termasuk tidak baku. Dengan ini kami sampaikan data seorang ibu dari Kelurahan Kota Baru, itu termasuk kata baku. Ketidaktepatan pemilihan kata. Selanjutnya penggunaan kata bahasa Jawa. Selanjutnya penggunaan kata yang termasuk ragam tidak baku. Contohnya itu ia sedang membuat rak buku, itu termasuk baku. Sedangkan ia sedang membuat rak buku, itu termasuk tidak baku.
Selanjutnya yaitu kesalahan pembentukan kata. Terus ketidaktepatan penggunaan bentuknya. Selanjutnya penggunaannya konjungsi ganda. Itu contohnya, meskipun kita tidak berperang, kita harus waspada, itu termasuk baku. Dan yang tidak baku itu, meskipun kita tidak perang, tetapi kita harus waspada, itu termasuk tidak baku. Selanjutnya, kata baku dalam berbagai segi. Itu yang pertama, baku dari segi lafal. Lafal baku bahasa Indonesia adalah lafal yang tidak menampakkan lagi ciri-ciri bahasa daerah atau bahasa asing. Lafal yang tidak baku dalam bahasa lisan pada gilirannya akan muncul pula dalam bahasa tulis karena penulis terpengaruh oleh lafal bahasa lisan itu. Contohnya 6 itu sama dengan 6. Contohnya seperti itu. Baku dari segi ejaan, itu yang baku telah diberlakukan sejak tahun 1972. Nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan disingkat EYD. Oleh karena itu, semua kata yang tidak ditulis menuntut kaidah yang diatur dalam EYD adalah kata yang tidak baku. Yang ditulis sesuai dengan aturan EYD adalah kata yang baku. Selanjutnya, baku dari segi gramatikal, itu secara gramatikal kata-kata baku ini harus dibentuk menurut kaidah-kaidah gramatika. Itu contohnya beliau ngontrak rumah di Gresik, itu termasuk gramatika. Selanjutnya, baku dari segi nasional, itu sendiri kata-kata yang masih bersifat kedaerahan. Karena apa? Belum bersifat nasional. Hendaknya jangan digunakan dalam keragaman ilmiah. Kalau kata-kata dari bahasa daerah itu sudah bersifat nasional, maka artinya sudah menjadi bagian dari kekayaan kosakata. Bahasa Indonesia boleh saja digunakan. Selanjutnya itu jadi kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Nah, itu termasuk penjelasan tentang kalimat baku dan tidak baku. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mencerna. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.